Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, kali ini kita akan membahas ayat 142 dan 143 dari surat An-Nisa. Adapun terjemahan dari ayat 142 adalah sebagai berikut. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Mereka dalam keadaan ragu antara yang demikian, iman atau kafir. Tidak termasuk kepada golongan ini, artinya orang beriman, dan tidak pula kepada orang itu, yaitu orang kafir. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka kamu tidak akan mendapatkan jalan untuk memberi petunjuk baginya. Demikian terjemahan dari ayat 142 dan 143 surat An-Nisa. Terkait dengan ayat-ayat yang kita bacakan tadi, di awal surat Al-Baqarah juga telah disebutkan firman Allah Ta'ala, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 9, yang artinya mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Sedangkan dalam surat ini, maksudnya surat An-Nisa ini, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Jadi di sini tidak diragukan bahwa Allah Ta'ala tidak dapat ditipu. Karena Allah Ta'ala itu maha mengetahui semua rahasia dan segala sesuatu yang tersembunyi. Tetapi orang munafik itu lantaran kejahilan, kebodohan mereka, dan sedikit ilmu dan akal mereka, meyakini bahwa hukum mereka di sisi Allah Ta'ala pada hari kiamat adalah sama seperti apa yang diberlakukan terhadap mereka di dunia, yaitu seperti yang terlihat oleh manusia, dan diberlakukannya hukum-hukum syariat atas diri mereka secara zahir. Itu sama seperti yang telah Allah Ta'ala kabarkan tentang mereka, yaitu bahwa di hari kiamat mereka berani bersumpah kepada Allah Ta'ala bahwa dahulu mereka berada di atas jalan yang lurus dan benar. Dan mereka meyakini bahwa hal tersebut juga memberi manfaat untuk mereka di sisi Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman dalam ayat 18 surat Al-Mujadilah, yang artinya, ingatlah pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepadamu, dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh sesuatu atau manfaat. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang pendusta. Selanjutnya firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 142, Allah telah berfirman, yang artinya, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Maksud dari kalimat dari ayat 142 ini, yaitu Allah Ta'ala akan menyeret mereka secara perlahan-lahan ke dalam kejahatan dan kesesatan mereka. Dan Allah Ta'ala membutakan mereka dari perkara yang hak, agar mereka tidak sampai kepadanya di kehidupan dunia. Demikian juga di akhir hari akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, pada hari orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu. Kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang, dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu,
Di sebelah dalam ada rahmat, dan di luarnya hanya ada azab. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin, "Bukankah kami dahulu bersama kamu?" Mereka orang mukmin menjawab, "Benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri. Dan kamu hanya menunggu, meragukan janji Allah, dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Dan penipu syaitan datang memperdaya kamu tentang Allah. Maka pada hari ini tidak akan diterima tebusan dari kamu maupun dari orang-orang kafir. Tempat kamu di neraka, itulah tempat berlindungmu, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali." Surat Al-Hadid ayat 13 sampai dengan 15. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan yang artinya, barang siapa yang ingin terkenal, maka Allah akan membuatnya terkenal dengan apa yang dia perdengarkan. Dan barang siapa yang ria, maka Allah menjadikannya terkenal dengan apa yang dia pamerkan. Adapun firman Allah Ta'ala pada ayat 142 surat An-Nisa, terdapat kalimat yang artinya, "Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas." Maksud dari kalimat dari ayat 142 ini adalah, itulah sifat orang-orang yang munafik terhadap amal ibadah yang paling mulia, paling utama, dan paling baik, yaitu sholat. Apabila mereka berdiri untuk melaksanakan sholat, mereka berdiri dengan keadaan malas melaksanakannya. Karena sesungguhnya mereka tidak memiliki niatan untuk melaksanakan sholat, dan tidak memiliki keimanan terhadap sholat, juga tidak memiliki rasa takut. Dan bahkan mereka tidak memahami inti dari tujuan sholat. Sebagaimana Ibnu Marduwai rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, makruh hukumnya seseorang berdiri melaksanakan sholat sambil bermalas-malasan, melainkan dia harus berdiri melaksanakannya dengan wajah berseri, keinginan yang besar, dan kegembiraan yang sangat. Karena sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Allah Ta'ala. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala berada di hadapannya, memberikan ampunan kepadanya, dan mengabulkannya jika dia berdoa kepada Allah. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma membacakan ayat, yaitu ayat 142 yang sedang kita bahas ini, yaitu 142 surat An-Nisa, yang artinya, dan apabila mereka orang-orang munafik itu berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Asar yang semisalnya juga diriwayatkan oleh dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan jalan dari jalan tersebut, selain dari jalan tersebut. Jadi firman Allah Ta'ala yang berbunyi, yang berarti, dan apabila mereka orang-orang munafik berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Ini adalah kalimat dari ayat 142. Dan ini merupakan sifat yang nampak daripada mereka orang-orang munafik tersebut. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 54 yang artinya, dan mereka tidak melaksanakan sholat melainkan dengan malas. Selanjutnya Allah Ta'ala menyebutkan sifat buruk yang tersembunyi pada diri orang munafik tersebut, yaitu dalam firman Allah ayat 142 yang sedang kita bahas ini, yang artinya mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. Di sini maksudnya mereka itu tidaklah memiliki keikhlasan dan muamalah yang baik terhadap Allah Ta'ala, melainkan mereka menghadiri sholat hanyalah untuk melindungi diri dari manusia dan untuk berbasa-basi dengan mereka. Oleh karena itu mereka seringkali meninggalkan sholat berjamaah yang biasanya
yang meninggal sholat berjamaah yang biasanya mereka tidak terlihat padanya, seperti pada sholat Isya pada waktu gelap malam dan sholat subuh pada waktu gelap fajar. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu adalah sholat Isya dan sholat fajar atau sholat subuh. Seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat di dalam keduanya, yaitu sholat tersebut, maka pastilah mereka akan mendatanginya meskipun dengan cara merangkak. Sungguh aku benar-benar berkeinginan untuk memerintahkan agar sholat didirikan. Lalu aku perintahkan seorang untuk sholat mengimami manusia. Lalu aku beranjak pergi bersama beberapa orang sambil membawa beberapa ikat kayu bakar menuju kelompok orang-orang yang tidak menghadiri sholat berjamaah. Lalu aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Dalam riwayat lain disebutkan yang artinya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya salah seorang dari mereka mengetahui bahwa dia akan mendapatkan tulang yang gemuk dan dua kaki yang nikmat, maka pastilah dia akan menghadiri sholat berjamaah. Seandainya di rumah-rumah itu tidak ada kaum wanita dan anak-anak kecil, maka pastilah aku membakar rumah-rumah mereka dengan api. Adapun firman Allah Ta'ala dalam ayat 142 surat An-Nisa, yaitu pada kalimat yang artinya, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Maksud dan arti daripada kalimat dari ayat 142 ini, yaitu di dalam sholat mereka tidak khusyuk dan tidak mengerti apa yang mereka ucapkan. Bahkan mereka lalai di dalam sholat dan berpaling dari kebaikan yang dikehendaki untuk mereka. Dalam hal ini Imam Malik rahimahullah telah meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, itu adalah sholat munafik. Itu adalah sholat munafik. Itu adalah sholat munafik. Dia duduk santai menunggu matahari. Sampai ketika matahari telah berada di antara dua tanduk setan, dia berdiri dan mematuk-matuk layaknya burung sebanyak 4 rakaat tanpa dia menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Hadis itu juga diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmizi, An-Nasai rahimahumullah. At-Tirmizi berkata, hadis ini hasan sahih. Adapun firman Allah Ta'ala yang artinya mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, maksudnya antara iman atau kafir, tidak masuk kepada golongan ini, yaitu orang-orang yang beriman, dan tidak pula masuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Ini adalah terjemahan dari ayat 143 surat An-Nisa. Maksud dari ayat ini adalah orang-orang munafik itu bimbang dan ragu antara beriman dan kufur. Mereka tidaklah bersama-sama orang yang beriman, baik secara zahir maupun secara batin. Dan mereka pun tidak bersama orang-orang kafir, baik secara zahir maupun secara batin. Melainkan tampak zahir mereka atau lahiriah mereka bersama orang-orang yang beriman. Namun batin-batin mereka bersama orang-orang kafir. Di antara mereka juga ada yang dilanda keraguan-raguan. Sehingga terkadang dia cenderung kepada orang-orang yang beriman dan kadang-kadang cenderung kepada orang-orang kafir. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 20 yang artinya, setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Terkait dengan ayat-ayat yang sedang kita bahas ini, Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi SAW, beliau bersabda, perumpamaan orang munafik seperti seekor kambing yang mengembik di antara dua kawanan kambing.
Terkadang dia mengembik ke salah satu kawanan kambing itu, dan terkadang mengembik kepada satu kawanan kambing yang lainnya. Dia tidak tahu mana di antara keduanya yang harus dia ikuti. Hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah. Adapun Ibnu Abi Hatim rahimahullah juga meriwayatkan dari Abdullah bin Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, perumpamaan orang mukmin, orang munafik, dan orang kafir adalah seperti 3 orang yang tiba di tepi lembah. Lalu salah seorang dari mereka bertolak dan menyeberangi lembah tersebut. Lalu satu orang lainnya segera mengikuti menyeberang. Namun ketika sampai di tengah lembah, orang yang masih berada di tepi lembah itu memanggilnya. Seraya berkata, celakalah kamu. Kemana kamu akan pergi? Menuju kebinasaan? Kembalilah kamu segera ke tempat semula. Sedangkan orang yang telah menyeberangi lembah memanggil seraya berkata, kemarilah kamu untuk menuju keselamatan. Maka orang itu pun mulai bimbang. Sesekali melihat orang yang ada di tepi lembah, dan sesekali melihat pula orang yang telah menyeberangi lembah. Dia Ibnu Mas'ud kembali berkata, lalu banjir bah datang menghampirinya sehingga dia pun tenggelamkan. Orang yang menyeberang itu adalah orang mukmin. Orang yang tenggelam itu adalah orang munafik. Mereka, dan sebagaimana firman Allah dalam ayat 143 surat An-Nisa, yang artinya mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, maksudnya antara iman atau kafir. Tidak masuk ke dalam golongan ini orang-orang yang beriman, dan tidak pula masuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Dan orang-orang yang menetap di tepi lembah itu adalah orang kafir. Sedangkan Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah juga telah meriwayatkan dari Qatadah rahimahullah berkaitan dengan firman Allah yaitu ayat 123 surat An-Nisa, yang terjemahannya adalah sebagai berikut. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, maksudnya iman atau kafir. Tidak termasuk kepada golongan ini, yaitu orang-orang beriman, dan tidak pula masuk ke dalam golongan itu, yaitu orang-orang kafir. Terkait dengan ayat ini, dia Qatadah berkata, mereka bukanlah orang-orang mukmin secara murni, juga bukan orang-orang musyrik yang menyatakan kesyirikannya. Dia Qatadah kembali berkata, telah diceritakan kepada kami bahwa dahulu Nabiullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan perumpamaan tentang orang yang beriman dan orang munafik dan orang kafir. Mereka itu seperti 3 orang yang bertolak menuju sebuah sungai. Lalu orang mukmin berenang dan berhasil menyeberanginya. Lalu orang munafik berenang hingga ketika dia hampir sampai ke seberang ke orang mukmin itu, dia dipanggil oleh orang kafir. Seraya berkata, kemarilah kamu menujuku. Karena sesungguhnya aku merasa khawatir akan terjadi apa-apa terhadap dirimu. Orang mukmin itu pun memanggilnya seraya berkata, kemarilah kamu menujuku, karena sesungguhnya aku memiliki ini dan itu. Dia menyebutkan beberapa hal yang dimilikinya. Akan tetapi orang munafik itu tetap ragu-ragu dan bingung memilih di antara keduanya. Akhirnya datanglah air bah yang menenggelamkannya. Dan sesungguhnya orang munafik akan tetap berada di dalam keraguan-raguan dan subhat sampai ia didatangi oleh kematian dalam kondisi tersebut. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman dalam ayat 143 surat An-Nisa yang telah kita bacakan sebelumnya, yaitu barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan untuk memberikan petunjuk baginya. Di sini maksud daripada ayat 143 ini adalah barang siapa yang Allah Ta'ala palingkan dari jalan petunjuk, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seseorang penolong dan pembimbing untuknya. Karena sesungguhnya barang siapa yang disesatkan oleh Allah Ta'ala, maka tidak akan ada yang dapat memberinya petunjuk.
Orang-orang munafik yang telah Allah Ta'ala sesatkan dari jalan keselamatan tidak akan mendapatkan seorang pun yang mampu memberikan petunjuk dan menolong mereka dari bencana yang sedang mereka alami. Karena sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat menolak keputusan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tidaklah dipertanyakan tentang apa yang dia perbuat, sedangkan mereka dipertanyakan. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.